Mungkin karena Raina nikah mangke Nên nghề minat. nghề amburan ini agak telat dikit itu yang di jalan mau pulang dari kampus karena kayak kegiatan di kampus. Mungkin ampun mulai ujian-ujian lagi. Nggih, ujian untuk proposal, ujian untuk pratesis, tesis sudah mulai mungkin untuk yang semester ganjil. Nggih. Untuk semester niki sampunan ujian proposal dumuni karena belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya baru. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Eh, Mudah-mudahan tidak ada libur lagi, tidak ada libur tahun baru, tidak ada libur Natal lagi, gitu nggih. Eh, Kalau memang memungkinkan, mungkin filsafat pariwisata niki kita lanjutkan di semester 2 karena nanti waktunya sudah habis. Ini saya awali dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Sukses Bapak. Ya, selamat Sukses sore Bapak. semuanya. Oke. Sebenarnya Tidiang menyusun rencana dengan Ibu Kordi kemarin, daring atau luring gitu. Rencananya memang luring, tetapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya daring gitu. Dan itu waktunya pun juga ditukar, karena tadi mepet jam 4 masih ada, jam sampai setengah 5 masih ada ujian proposal. Nah, walaupun begitu, eh, nanti Bapak Ibu untuk saya nanti akan memberikan tugas juga, ya, memberikan tugas juga. Boleh disepakati, tapi kalau saya sih tugasnya dalam bentuk artikel, ya, dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, karena kami juga di Pasca, khususnya di Prodi Pariwisata, Budaya dan Keagamaan, kami punya jurnal juga, kami punya penerbitan. Nah, jadi kalau memang memungkinkan, saya akan cari memang memenuhi syarat, nanti kita terbitkan. Nah, pun sebagai informasi saja, kalau seandainya Bapak Ibu ada yang belum punya jurnal untuk yang publikasi, gitu ya, publikasi ilmiah, itu sebagai syarat nanti Bapak Ibu ketika mengikuti ujian pratesis dan ujian tesis, itu sebagai prasyarat. Jadi masih bisa dipersiapkan. Nah, mudah-mudahan kalau memang memungkinkan ada tugasnya yang bagus nanti, kita jaring untuk masuk nikah, untuk masuk apa namanya penerbitan, penerbitan jurnal. Nah, kalau memang penerbitan jurnal di kampus, kalau biasanya Bapak Ibu menerbitkan jurnal di apa namanya swasta atau tempat lain, biasanya kita yang bayar. Tetapi jika diterbitkan di kampus, Bapak Ibu yang dibayar begitu. Jadi dihargai, jerih payahnya dihargai. Itu pun kalau lolos ya, itu kalau lolos. Mungkin saya gilirkan nanti untuk di apa namanya, karena kita dalam 1 tahun itu penerbitan 2 kali terbit di sekitar bulan Maret dan di bulan November kita terbit. Nah, kalau tidak salah nanti mungkin saya ambil dua-dua begitu, dua-dua perwakilan saja yang bagus-bagus gitu, yang bagus. Makanya ini seperti kompetisi. Kalau memang tulisannya bagus, ya mudah-mudahan nanti terbit sebagai prasyarat nanti bagi yang belum punya artikel ilmiah sebagai prasyarat untuk mengikuti pratesis dan tesis. Ini selain juga TOEFL dan selain juga apa namanya keikutsertaan dalam eh, karya ilmiah, kemudian dalam diseminasi ilmiah, kemudian dalam seminar nasional, internasional atau yang lainnya. Nanti ada kumnya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini bukan menakut-nakuti, ya. Ini untuk persiapan saja supaya nanti tidak ada halangan ketika nanti sudah masuk di eh, pratesis dan tesis. Kalau proposal sih masih aman-aman. Tidak punya tulisan masih bisa lanjut proposal. Tetapi kalau sudah pratesis dan tesis itu memang harus, syaratnya memang harus. Nah, oke, itu informasi. Nanti saya akan adakan tugas, kemudian template saya akan berikan template supaya seragam. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang suka menulis, ini kesempatan, tetapi bagi yang belum suka nulis, disuka-sukakan gitu.
Kita lanjutkan kembali ke dalam filsafat pariwisata. Mudah-mudahan nanti ada diskusi ya, Bapak Ibu, karena Niki lebih banyak fenomena. Karena saya tahu teori-teorinya itu sudah banyak diberikan oleh Ibu Prof. Relin selaku pengajar filsafat pariwisata yang pertama, itu senior saya. Jadi nanti kita lebih banyak diskusi tentang fenomena daripada peran daripada filsafat dalam pariwisata, dalam ranah pariwisata. Ini kan dunianya Bapak Ibu sekalian sebagai apa namanya eh, praktisi-praktisi yang memang bergelut di pariwisata. Nah, kalau untuk referensi ini sudah saya tidak lanjutkan. Nah, tentang ini sudah, tentang UU sudah, undang-undang sudah juga. Saya hanya mau menekankan saja. Saya akan nanti masuk ke ranah pariwisata budaya dan keagamaan. Nanti kita lihat seperti nanti. Untuk peraturan-peraturan ini, peraturan gubernur tentang pariwisata sudah, tentang bidang studi. Saya rasa mengulang kembali sedikit, nanti kita lanjutkan. Maaf ya agak cepat Niki. Kalau nanti misalnya ada diskusi, silahkan nanti. Seperti Tiang mengingatkan di pertemuan kemarin yang sempat Tiang luring, Pak Ibu, ketika kita berbicara filsafat, filsafat pariwisata, ini sudut pandangnya sesungguhnya dia ada dua, antara filsafat barat dan filsafat timur. Nah, dalam dunia pariwisata, apalagi di Bali, ya, apalagi di Bali, filsafat itu sangat kental sekali, utamanya dari sudut pandang filsafat timur. Karena tataran penilaian daripada filsafat barat dan filsafat timur memang sedikit berbeda, sangat berbeda gitu tatarannya. Kalau filsafat barat lebih mengandalkan tentang rasionalisme, ya, rasionalisme, seperti tokohnya Immanuel Kant, Plato, Aristoteles, ya, Hegel, termasuk juga Nietzsche, yang filsafatnya sangat apa namanya sangat seklik sekali. Tetapi kalau kita berbicara ranah dari filsafat timur, itu tatarannya rasa gitu. Jadi dia akan masuk di dalam sudut pandang religius dan spiritualitas gitu. Jadi sudut pandang agama dan sudut pandang kepercayaan, keyakinan. Jadi tataran penilaian daripada filsafat timur itu lebih ke tataran rasa gitu. Nah, kalau kita berbicara religiusitas, kalau kita berbicara tentang aspek ketuhanan, aspek keyakinan, ritual, sulit kita logikakan gitu. Apalagi di dunia pariwisata mengenal istilah nak kerauhan gitu misalnya, wah sulit itu logika kan. Yang masuk Nietzsche panjang nih ke pembahasannya dari ranah filsafat barat. Nah baik, ini sebagai bayangan yang kemarin, ya yang kemarin di pertemuan juga dengan Ibu Direktur, ini sudah sering dibicarakan tentang konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi sesungguhnya saya ingin berbicara bagaimana peran dari filsafat itu di ranah pariwisata. Gitu. Peran daripada filsafat itu di ranah pariwisata. Nah, di dalam mempelajari filsafat pariwisata, kenapa sangat penting? Kenapa sangat penting filsafat pariwisata itu? Bahwa filsafat pariwisata, dalam dunia filsafat terhadap aspek pariwisata itu, filsafat itu memberikan landasan, sebuah landasan ya, sebuah landasan kepada apa? Kepada ilmu filsafat yang berkembang pesat di saat ini. Memang tidak kita pungkiri perkembangan pariwisata itu sangat pesat sekali di era modern ini. Jadi filsafat itu memberikan sebuah landasan keilmuan sebagai sebuah sudut pandang daripada itu. Kemudian prinsip-prinsip di dalam filsafat pariwisata bahwa pada prinsipnya mengindikasikan sebuah kepercayaan dan nilai-nilai kepada anggota budaya yang suatu berbeda masyarakat. dan juga Jadi, akan pada mendapatkan menjaga prinsipnya, keaslian di dalam destinasi wisata prinsip budaya. filsafat pariwisata itu Yang mengindikasikan keempat, sebuah kepercayaan dan nilai-nilai berikan kepada ada suatu masyarakat. Nah, terkait dengan nilai, terkait dengan keyakinan, kalau kita berbicara di dalam dunia spiritual, filsafat pariwisata religius gitu, pariwisata religius. Di Bali,
konsep filsafat itu, konsep ontologi, konsep epistemologi, dan konsep aksiologi bisa kita lihat di dalam konsep tri kerangka dasar agama Hindu. Konsep tatwa, konsep susila, dan konsep acara di dalam konsep agama Hindu. Di mana konsep filsafatnya itu ada di dalam tatwa. Tatwa di dalam konsep agama Hindu, selain juga filsafat timur, dia masuk ke ranah darsana. Darsana itu adalah pandangan tentang kebenaran. Begitu. Berarti aspek-aspek keyakinan, prinsip-prinsip kepercayaan itu masuk di ranah aspek tatwa. Kemudian epistemologi, keilmuan, tingkah laku di sana. Dia masuk ke ranah susila. Dan kemudian acara seperangkat tindakan daripada apa? Daripada sebuah entitas begitu. Ya, sebuah tindakan-tindakan itu. Jadinya konsep tatwa susila acara dia disandingkan dalam konsep filsafat timur. Baik, kalau kita berbicara lanjut ke ranah daripada tataran nilai, kita berbicara di tataran aksiologi. Seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa ranah aksiologi, seperti yang kita bicarakan kemarin, yang ingatkan kembali, ranah aksiologi, kita berbicara di ranah tataran nilai. Bagaimana suatu benda itu dapat dia bernilai dan juga dapat diberikan nilai. Sama seperti objek wisata, ya. Seperti tempat-tempat pariwisata itu ya memang ada yang bernilai, ada yang diberikan nilai gitu. Nah, di dalam filsafat nilai itu ada yang kenal etik dan estetik. Etik filsafat moralitas dan estetik filsafat keindahan. Nah, perkembangan daripada estetik itu dia ranahnya ke seni, ya, ada ke seni. Kemudian cabang-cabang daripada seni masuk dia ke seni buatan daripada manusia, gitu. Seni buatan pada manusia. Kalau kita berbicara keindahan, keindahan juga yang dibuat oleh alam dan diciptakan oleh manusia. Ya. Nah, itu menurut teorinya Plato dan Aristoteles ketika kita berbicara di aspek nilai, di tataran etik, estetik, dan sosiopolitikal. Nah, jadi kalau kita berbicara sosiopolitikal, ini filsafat cara sesungguhnya, ya, cara sosial keagamaan, gitu. Sosial religius. Tetapi yang menarik sesungguhnya ketika berbicara filsafat pariwisata, karena pariwisata itu lebih letaknya kepada daya tarik, lebih kentalnya kepada keindahan, aspek nilai, biasanya pariwisata itu lebih menekankan di ranah aksiologi. Banyak yang baca juga dari beberapa tulisan kakak kelas saudara, ketika memandang pariwisata dari sudut pandang filsafat, banyak yang menekankan dari sudut pandang aksiologi, utamanya di estetika, di filsafat keindahan. Nanti ingat, filsafat keindahan dengan filsafat seni ini berbeda. Ya, rekan-rekan semua, filsafat keindahan dengan filsafat seni itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena filsafat seni itu merupakan cabang atau bagian dari filsafat keindahan. Jadi skupnya dia lebih kecil daripada skup dari filsafat keindahan atau estetika. Nah, begini. Kalau kita berbicara filsafat keindahan yang turunannya dari aksiologi atau filsafat nilai, nah, filsafat keindahan itu dia membicarakan adalah tentang keindahan yang diakibatkan oleh proses-proses alam dan keindahan yang diakibatkan oleh buatan manusia, gitu. Berarti ada keindahan yang berdasarkan campur tangan manusia, gitu. Seperti apa? Seperti misalnya membuat lukisan, membuat patung, membuat karya seni, arsitektur yang lainnya. Dan itu termasuk keindahan yang dihasilkan oleh campur tangan manusia. Tetapi kalau yang disebut dengan keindahan alami atau nature, ya, natural, dia adalah keindahan tanpa campur tangan manusia. Seperti apa? Seperti terbit dan terbenamnya matahari, seperti pelangi, misalnya waterfall, ya. Kemudian birunya air laut, gerhana matahari, gerhana bulan. Itu adalah proses-proses dari itu. Nah, tidak jarang juga dari proses terbit dan terbenamnya matahari di dunia pariwisata itu menjadi sebuah Sebuah entitas baru, ya, sebuah objek baru yang ditampilkan sebagai Sebagai keindahan untuk daya tarik.
Itu tujuan daya tarik. Baik. Nah, kemudian dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis kita akan bicarakan setelah Riki. Kita akan bicarakan Riki. Nah, penekanannya Riki, rekan-rekan semua, bahwa ontologis itu terkait dengan relasi yang tak terpisahkan antara subjek sebagai pelaku pariwisata dan objeknya adalah wisatanya sendiri. Ya. Pelaku pariwisata dan wisatawan sendiri. Kemudian kalau kita berbicara epistemologinya, itu tataran empirik atau tataran kenyataan. Ya artinya apa? Bertitik tolak pada fenomena yang real, gitu. Kita berbicara filsafat pariwisata, ya objeknya memang yang objek real, gitu. Dan tadi orang ini wisata spiritual, Pak. Keindahan alamnya tidak kelihatan, gitu. Hanya orang-orang bijak saja yang dapat melihat keindahan itu. Nggak bisa seperti ini, bahwa keindahan itu adalah real. Itulah empirisme daripada filsafat epistemologi dari filsafat pariwisata. Oke, kita lanjutkan. Kemudian aspek-aspek estetika, seni, dan keindahan juga terkait dengan soal-soal moralitas. Ini kita bicarakan di ranah aksiologi. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit. Bahwa filsafat pariwisata dia merupakan landasan penting untuk memahami dasar-dasar daripada ilmu dari pariwisata. Nanti kita bedakan ilmu pariwisata, kemudian ilmu agama, kemudian ilmu budaya, sehingga kita punya jurusan pariwisata, budaya, dan keagamaan, gitu. Nanti kita coba masuk sana. Saya ulangi, bahwa filsafat pariwisata merupakan landasan penting yang memahami dasar-dasar daripada ilmu pariwisata. Kemudian, filsafat pariwisata dapat membantu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena pariwisata. Diyakini atau tidak, perkembangan pariwisata dewasa ini memang sangat luar biasa sekali. Nah, peran daripada filsafat di sini sesungguhnya adalah membantu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa? Terhadap fenomena-fenomena pariwisata, gitu. Baik itu dari aspek ontologisnya, kemudian aspek epistemologisnya, keilmuannya, dan aspek aksiologisnya. Filsafat memberikan sebuah landasan bagi ilmu pengetahuan karena filsafatlah yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang realitas-realitas. Utamanya yang kita bicarakan realitas dan wisata. Nah, ilmu pengetahuan merupakan usaha untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena kita kaitannya memang filsafat pariwisata ini adalah mother of science daripada filsafat, yaitu filsafat ilmu, gitu, kaitannya jelas kita berbicara tentang tataran keilmuan. Nah, kalau kita